Rahayu. Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, saya Satrio Ginanjar dari mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Semarang, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini saya sedang bersama salah seorang tokoh, bisa dibilang sesepuh penghayat kepercayaan, juga sebagai pengurus MLKI, juga penyuluh. Jadi beliau double jabatannya banyak sekali. Ini sepertinya sudah malang melintang di dunia pendidikan kepercayaan, dan beliau juga merupakan salah satu yang memperjuangkan prodi pendidikan kepercayaan tersebut. Langsung saja perkenalkan, beliau ini Bapak Suwahyo. Pak Rahayu ya Pak. Rahayu. Sebelumnya terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya. Di sini saya ingin menggali informasi kepada Bapak. Silakan. Perkenalan dulu Pak. Ya. Perkenalkan, saya nama Suwahyo, yang kebetulan duduk di MLKI sebagai presidium, saat ini sebagai ketua presidium pada periode yang ketiga. Saya juga sebagai ketua aliran kebatinan perjalanan di Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk penyuluh, saya juga pernah jadi penyuluh. Untuk masalah BIMTEK, kita juga pernah diadakan BIMTEK. Terus untuk mengajar, kami juga pernah mengajar pada tahun 2015 sampai 2016 menjelang turunnya Permendikbud. Sekilas info tentang kami, seperti itulah. Rahayu. Oke, terima kasih. Berarti Pak Wahyo ini dulu ngajar malah sebelum ada regulasi ya Pak, malah bisa dibilang Betul. Menginisiasi juga ya di sini ya. Dulu ngajarnya di mana Pak? Saya ngajarnya di SMK 7 atau STM Pembangunan. Oh iya, Simpang 5 itu ya? Ya, kelas 12. Tapi secara praktek juga di kelas 11. Karena di kelas 11 itu siswa tersebut kosong, nilai pendidikan agamanya dirapot, otomatis menunda kenaikan kelas dari kelas 11 kelas 12 ditunda, tapi bukan berarti tidak naik, ya, cuma dititipkan di kelas 12. Terus untuk proses cara mengajar Bapak sendiri bagaimana, ataukah setiap minggu Bapak ke sekolah atau siswanya yang ke rumah, dan mungkin atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu bagaimana Pak? Ya, kebetulan waktu itu kami kejar tayang. Kita sebutkan kami karena di tim pengajar ada 3 orang. Pertama Bapak Sumarwanto, yang saat ini jadi dosen kepercayaan juga dan dosen arsitek. Kedua Bapak Adiono dari Paguyuban Sumarah. Terus saya dari Paguyuban Kebatinan Perjalanan. Saat itu kita jadwalnya kejar tayang karena ada ketertinggalan 2 semester, yaitu pada kelas 11. Kelas 11 itu ternyata setelah kita hitung ada lebih dari 38 kali tatap muka yang harus kita kejar dalam tempo 3 bulan. Selain kita mengejar ketertinggalan 38 kali tatap muka lebih itu, juga kita memberi materi pelajaran yang kelas 12. Makanya ya bisa dikatakan mumet, ya bisa dikatakan montang-manting. Tapi saya sangat salut kepada siswa tersebut yang bernama Zulwanur Rahman itu. Saya sangat salut karena dia betul-betul tidak pernah mengeluh waktu kita gembleng itu. Jadi bukan seminggu sekali, bukan, bahkan seminggu bisa 3 kali 4 kali untuk mengejar ketertinggalan itu. Tergantung waktu kita mau mengajar, siswa itu padat nggak materi yang diterima dari materi pendidikan itu. Kalau materi itu pas minggu itu ada kosong, kita kejar sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau untuk mengejar nilai tesnya, malam juga kita ada.
tatap muka. Makanya itu perjuangan yang paling spektakuler dan berat itu waktu itu kita membentuk kurikulum, dan kurikulum itu juga sesuai dengan capaian-capaian yang saat ini juga masih relevan, walaupun cuma garis-garisnya saja, karena kita juga membuat strannya, kompetisi inti dan kompetisi dasar, juga termasuk kisi-kisinya kita buatkan semua, sehingga siswa tersebut tidak begitu kesulitan untuk menjawab maupun untuk mempelajari materi yang kita suguhkan. Nah, untuk langkah-langkah yang lebih konkretnya, kami menekankan lebih banyak teori saat itu karena masuk dalam nilai. Nah, tapi kalau saat sekarang sudah terstruktur dan tidak kejar tayang, lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Makanya dulu itu kita membuat soal, kita membuat jawaban itu betul-betul sulit, Mas. Kenapa? Kalau Pak Sumarwanto basicnya memang seorang pengajar. Nah, saya kan nggak ada sama sekali, mau tidak mau saya juga belajar kurikulum, belajar kisi-kisi, belajar setoran, belajar KIKD, tetap mau tidak mau kita harus itu, harus multi talenta. Dan saya diuntungkan sebelum tahun itu sudah ada bimbingan teknis. Ya, sudah ada BIMTEK-nya, BIMTEK tingkat madya, pengenalan awal di Hotel Horizon tahun 2014. Setelah itu dilanjutkan BIMTEK tingkat terampil di Solo. Kita mendapatkan sertifikat juga dari BNSP. Nah, itulah yang menjadi acuan kita berani untuk mengajar karena kita punya sertifikat. Nah, di saat sedang getol-getolnya kita mengajar itu, sedang prosesnya, ternyata dari para sepuh dan para yang finalis itu juga menerobos ke tingkat pusat, ke kementerian untuk mengejar ketertinggalan ini. Jangan sampai ada anak bangsa menderita ini. Akhirnya menerobos, kita mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, akhirnya turun yang dinamakan Permendikbud nomor 2016. Tapi itu kita sudah mengajar, itu turun sudah mengajar. Jadi kita lebih dikuatkan lagi gitu. Berarti ngajar dulu baru Permendikbud turun ya Pak berarti ya. Sekilas tentang waktu saya ngajar seperti itu. Berarti waktu itu kesulitan, hambatan itu berarti pada waktu itu karena belum ada Permendikbud itu masalah waktu itu tadi ya Pak. Waktu saja. Kalau masalah teknis belajar, implementasi bukan kita gampang ya, tapi bisa. Karena kita menyesuaikan kemampuan siswa dan menyesuaikan waktu dari SOP-nya di sekolah tersebut. Seperti itu. Untuk saat ini kan pendidikan kepercayaan sudah lumayan terrealisasi dengan baik lah ya, sudah, apalagi dengan Permendikbud. Dulu sulit, bahan ajarnya gimana Pak? Kayak buku-buku itu kesulitan nggak? Kalau dulu kan buku pegangan adanya, buku pegangan itu buatan sendiri, buatan Pak Sumarwanto di Kopi 3. Untuk saya, untuk Pak Sumarwanto, sama untuk Pak Adiono. Jadi saat pengajar kita itu pakai buku kurikulum sementara itu, tapi materinya sama, cuma itu dibuat garis besaran saja atau kerangka-kerangka saja. Pengembangan nanti disesuaikan oleh saat situasi dan kondisinya berlaku begitu. Sepertinya Pak Wahyu ini memang sudah ya Pak, sudah ya banyak makan asam garam lah, bisa dikatakan begitu dengan pendidikan kepercayaan kan Pak. Terus ya memang seperti itu sih nyatanya ya, beliau juga jadi rujukan anak-anak Untak kalau ada tugas tentang pendidikan kepercayaan pasti larinya ke sini rata-rata anak-anak. Ya karena dekat saja itu, karena dekat. Selain itu orangnya memang maulah istilahnya memberi masukan, memberi nasihat pada yang muda itu. Cara beliau itu memang bisa menyesuaikan, pintar menyesuaikan lah. Jadi tidak segan pemuda untuk kesini, tidak segan. Nah,
terakhir ya Pak, ini harapan sendiri Pak Wahyo terhadap pendidikan kepercayaan baik dengan siswa-siswanya sendiri, harapan ke depannya apa Pak? Untuk harapan kedepannya saya menghimbau kepada baik penyuluh maupun mahasiswa yang nanti calonnya akan menjadi guru pengajar itu ya, itu harapannya saya mohon untuk lebih ditekankan ke universalannya. Jadi bisa dipakai di Parmalim maupun sampai Sumbasana maupun Kaharingan dan lain-lain. Jadi jangan sampai materi yang diajarkan itu nanti merujuk pada satu paguyuban saja. Nah, terus sistem atau implementasi yang saya harapkan itu mulai dibuat pengadaannya ataupun pengajarannya itu dari PAUD, pengenalan dari PAUD. Ya. Saat ini kan kita ya ada lah PAUD ya, ada tapi cuma bisa dihitung jari. Harapan kami di tiap-tiap daerah itu nanti disiapkan PAUD-nya, PAUD yang mengajarkan tentang budi pekerti, kepercayaan, dan juga nanti harapan kami ada ya seperti dulu mimbar kepercayaan. Dulu ada. Oh ya, di TVRI. Iya, di radio kita juga pernah ngisi, di TVRI kita juga pernah. Harapan kami itu tetap digaungkan. Kenapa? Bangkitkan kembali ya Pak. Biar tahu, Iya. biar kita ada eksistensi, syukur-syukur kita ada kontribusi pada bangsa dan negara ini. Satu lagi Pak, lupa saya Pak. Ini agak sensitif, agak krusial, cuma sih, memang ingin saya tanyakan juga Pak. Apa terutama buat penyuluh ya, penyuluh itu katakanlah bisa dikatakan kayak kerja bakti ya Pak. Menurut Pak Wahyo sendiri, kesejahteraan bagi penyuluh, harapan untuk kesejahteraan itu gimana? Kalau saya punya harapan pada penyuluh yang akan datang, harapannya ya penyuluh itu harus siap, betul-betul siap, luar dan dalam. Jangan sampai penyuluh itu ibarat seperti pegawai. Jangan sampai. Kita itu beda. Kita beda. Dan yang namanya pendapatan, bahasa kasarnya itu rezeki, pasti ada. Jalannya macam-macam. Selama kita dalam saat menyuluh, saat kita mengajar, saat kita berproses kerja belajar mengajar itu, kita tulus memberikan ilmu kita kepada yang kita ajarkan kepada anak didik, balasan atau yang akan kita terima itu luar biasa, sangat luar biasa. Tapi juga tidak menutup kemungkinan harapan kami dari penyuluh itu tetap ada sistem pengangkatannya mungkin menjadi ASN atau PNS atau P3K dan lain-lain. Itu nama sistemnya aja. Tapi harapan kami negara juga harus melihatlah bagaimana itu penyuluh atau guru kepercayaan bisa dikategorikan atau diposisikan di seperti yang lainnya. Layak lah ya Pak ini. Oke Pak Wahyo, terima kasih diskusi singkatnya atas awal Sama-sama. informasi semoga bermanfaat. Saya ucapkan rahayu ya Pak. Rahayu. Oke, selamat siang Mas Andri. Mas Rahayu. Sebelumnya kita sudah sama-sama kenal ya. Tapi untuk siapa tahu video ini ditonton orang-orang lain, perkenalkan nama saya Sadra Ginanjar, mahasiswa Universitas Semarang, prodi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Boleh diperkenalkan dulu Mas Andri? saya Anjanto, saya seorang pengajar kepercayaan dan juga seorang penyuluh pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke Mas Andri, sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang penyuluh ya Mas Andri dulu tadi bilang seorang penyuluh. Sebelumnya Mas Andri sendiri untuk penyuluh kan ada kualifikasinya ya Mas, seperti dari pihak pemerintah telah menyediakan uji kompetensi atau yang seperti Mas Andri sudah ikut uji kom?
Kalau saya sendiri uji kompetensi itu pada tahun 2021 itu terselenggara di Semarang, dan itu diikuti kurang lebih ada 60 peserta, dan itu uji kompetensi penyuluh kebudayaan tingkat terakhir. Itu skalanya apa, Mas? Provinsi ya berarti yang di Jawa Tengah atau sudah nasional? Itu nasional. Oh, nasional ya? Karena yang menyelenggarakan ada dari KMK. Oke, terima kasih. Berarti secara keabsahan Mas Andri sudah sah ya sebagai penyuluh, itu sudah sah ya? Ya. Terus yang mau saya tanyakan, untuk saat ini Mas Andri masih ngajar, nah, berarti masih ngajar sebagai penyuluh ya? Ya, di samping saya juga seorang mahasiswa, saya setiap 2 minggu sekali saya melakukan proses pembelajaran. Ingat keterbatasan waktu saya untuk mengajar di sekolah-sekolah, maka proses pembelajaran dilakukan secara 2 minggu sekali dan dilaksanakan di santai. Kalau enggak di entah rumah saya ataupun rumah dari peserta didik tersebut. Oh, berarti ini tidak ya Mas, Mas Andri untuk proses pengajaran ini nggak di sekolah ya, belum pulang? Untuk saat ini dari saya dan juga pihak sekolah pun fleksibel Mas, terserah mau menyelenggarakan proses KBL itu di mana. Asalkan yang penting peserta didik itu mendapatkan pembelajaran untuk syarat mendapatkan nilai rapor kan, ataupun syarat naik kelas kan harus nilai harus rendah. Oke, untuk saat ini di mana tuh Mas Andri itu ngajari di mana? Di SD, SMP atau dan di daerah mana? Saat ini saya semua jenjang ada. Dari SD ada, SMP ada, dan SMA. Oh, komplit berarti ya. Dan terbagi di 2 wilayah, yaitu di Magelang dan Temanggung. Berarti tiap 2 minggu itu tadi Mas Andri balik ke, kalau nggak ke Magelang, ke Temanggung gitu. Saya sistemnya gini Mas, saya pulang, katakanlah saya pulang hari Jumat Ya. Sabtunya saya ngajar di Magelang di rumah. Nah, minggunya saya sambil berangkat sambil ngajar iya, di iya, Temanggung. Karena kebetulan saya kuliah di Semarang juga. Ya. Terus untuk selama ini sebagai penyuluh hampir berapa tahun berarti ya, dari 2021 2022 hampir 3 tahun kurang lebih. Kita tahu sendiri kan jarak dari sini ke sana, terus wilayahnya juga cuma ya terbagi dua tadi. Kesulitan dalam implementasi pembelajaran bagi penghayat itu apa Mas? Nah, ini dari saya pribadi ya. Nah, kesulitan itu mungkin dari materinya juga terkadang sumber-sumber itu masih terbatas. Kemudian kita yang sedikit juga kelewatan itu ketika penyuluh kan juga boleh mengajarkan tata cara beribadah, karena notabene tidak mesti satu Sama ya betul. Memang. Kemudian waktu kalau penyuluh yang lain mungkin bisa berat setiap minggu. Kalau saya kan 2 minggu sekali, otomatis harus 8 jam. Oh, modelnya sistemnya berarti pertemuannya 2 minggu sekali, cuman jamnya yang ditambahin ya. Nah, berarti secara keseluruhan sudah jalan lancar lah ya. Bisa dikatakan lancar lah ya. Kalau hambatan itu sebenarnya mungkin dengan lembaga sekolah Mas. Lembaga sekolah. Karena belum semua sekolah itu mengetahui adanya layanan pendidikan bagi siswa penghayat ini. Nah,
memang kita itu harus melakukan kerja dalam artian selain kita memohon meminta lembaga sekolah untuk melayani peserta ini, kita juga sinambi sosialisasi, Mas. Oh, berarti perkenalan juga ya, Mas? Iya, Berarti karena banyak sekolah yang belum mengetahui, dan ketika ada regulasi data itu hampir selalu sosialisasi itu tidak sampai ke lapisan terbawah, artinya yang dekat dengan masyarakat. itulah berarti hambatan-hambatannya masih ada ya, walaupun pembelajaran prosesnya juga lancar, cuma hambatan tetap ada ya. Kemudian ini Mas, apa Mas? Hambatan yang mungkin itu agak sedikit tidak pantas, tapi ini yang menjadi keluh kesah para penyuluh, yaitu mengenai tentang kesejahteraan para guru, karena banyak yang penyuluh yang biaya operasional untuk sekali mengajar itu memakan biaya yang cukup banyak, bahkan upah yang diberikan oleh pemerintah itu cukup aja belum. Jadi mungkin itu mungkin bisa ya, Mas, untuk kedepannya mungkin yang jadi PR itu ya bisa jadi maksudnya diadakan lah atau diinisiasi untuk regulasi itu ya, Mas, kesejahteraan. Ya itu memang penting sih, memang penting. Apa tanpa kesejahteraan juga susah, akan sedikit menghambat jalan. Tetapi begini Mas, hal itu tidak bisa dipungkiri, mengingat memang guru dan pendidikan kepercayaan itu sendiri belum ada. Pemerintah juga masih bingung. Ya, Ini menjadi dilema bersama sebenarnya. ya mungkin ke depannya. Nah, harapannya Mas Andri sendiri ke depannya sebagai seorang penyuluh, mungkin kan punya harapan-harapan ya yang buat pendidikan bagi siswa penghayat, entah itu dari lapisan yang tingkat SD, SMP, SMA maupun mahasiswa sendiri, dan mungkin juga untuk gurunya sendiri dan penyuluhnya sendiri. Mungkin Mas Andri punya harapan sendiri. Kalau harapan saya sih mungkin ya semoga kedepannya peserta didik itu yang notabene penghayat itu tidak ragu, tidak malu untuk mengikuti pendidikan kepercayaan. Terus yang kedua, semoga kedepannya itu guru-guru untuk siswa penghayat ini tersedia untuk mengisi kekosongan yang ada, dan terdapat formasi PNS ataupun PPK untuk para pejuang dari Pendidikan kepercayaan itu sendiri. Saya kira cukup informasi dari Mas Andri. Saya ucapkan terima kasih dan semoga ngajarnya lancar, pendidikannya juga lancar, betul-betul jodohnya sudah ketemu ya. Terima kasih ya, Mas. sama-sama Mas. Rahayu, perkenalkan saya Satrio Ginanjar, mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus Semarang. Saat ini saya sedang bersama penyuluh kepercayaan dari luar Jawa, tepatnya di Sumatera Utara. Dan di sini saya akan melakukan menggali informasi melalui wawancara dengan beliau, bagaimana kendala-kendala dan tentang sebagainya lah. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Langsung saja perkenalkan kepada beliau,
Selamat malam Mas Rahayu. Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jebrianto Putar dari organisasi Parmalim. Kebetulan saya penyuluh kepercayaan Parmalim yang tepatnya di Sumatera Utara, di Sibolga. Saya itu penyuluh kepercayaan pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Oke, terima kasih Mas Jepri. Tadi Mas Jepri penyuluh, sebagai penyuluh sudah berarti sudah dari tahun 2018 sampai 2021. Berarti hampir berapa Mas? 4 tahun. 4 tahunan ya, ya lumayan lah ya. Berarti sudah cukup banyak mengalami hal-hal ya dihadapilah di dunia pendidikan sendiri. Sebelumnya, tapi untuk penyuluh itu kan harus ada sertifikasi ya sebagai UNIUS dan yang lebih sering disebut sertifikasi Ujikom itu ya. Iya. Mas Jepri juga sudah punya itu, sudah pernah ikut itu? Ya, yang sebelumnya uji komite atau bintek yang dilaksanakan oleh direktorat dibantu oleh MLKI itu dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2018, yaitu uji kom terampil. Dan yang kedua itu saya uji kom itu dilaksanakan di Jogja, yang dilaksanakan oleh MLKI dan direktorat, yaitu yang penyuluh ahli. Berarti itu nasional ya skala yang di Jogja ya? Iya, nasional. Ahli ya. Nah, baru yang ketiga yang akhir ini perpanjangan yang sertifikasi uji kom juga di Bali G, tepatnya di Hotel La Bersa, Sumatera Utara. Uji kom perpanjangan sertifikat terampil. Berarti sudah tiga kali. Berarti bisa dikatakan ahli lah ya, apalagi sudah 4 tahun juga. Tapi selama ini dari kurun waktu 2018 sampai 2021 itu Mas Jepri sendiri sebagai penyuluh mengajarnya di mana Mas? Di SD atau SMP atau SMA? Yang kebetulan di tempat saya itu di Sibolga ada dari jenjang SD, SMP sampai SMA. Karena kepercayaan itu kan tidak hanya di satu sekolah dan tidak hanya di SMP saja. Yang kebetulan di SD itu ada 3 orang, di SMP ada 2 orang, dan di SMA ada 5 orang. Berarti semua jenjang pernah diajar ya? Pernah diajar. Oke. Nah. Terus, nah itu kan ada SD, SMP, SMA mengajar semua. Nah itu cara Mas Jepri mengajar itu dengan melakukan kunjungan ke sekolah tiap kalimat memberikan ajaran itu ke sekolah, atau yang muridnya yang datang ke rumah Mas Jepri, atau Mas Jepri yang datang ke rumah muridnya? Yang sebenarnya melakukan proses belajar mengajar itu di sanggar. Tapi sebelumnya kami dari penyuluh yang ada di Sibolga itu melakukan penyuluhan ke sekolah. Karena siswa itu tidak terlalu banyak di satu sekolah saja, jadi kami berkomunikasilah kepada pihak sekolah agar siswanya diajar di sanggar agar bisa nanti dikumpulkan satu. Biar nggak rumit ya yang mengajarinya. Dan itu telah disetujui oleh semua sekolah yang ada di tempat saya. Tetapi saya itu dalam mengajarnya itu dibantu oleh ada yang sudah tamat kuliah lah, yang masih muda-mudi yang mau membantu saya dalam mengajar siswa-siswa di sana. Karena kan siswa di sana tidak hanya SD atau SMP saja. Jadi kalau kita kumpulkan dalam satu itu proses belajarnya pasti susah. Jadi saya situ ada dibantu oleh yang ada muda-mudi dari Sibolga juga, dan telah disepakati oleh sekolah dan juga pemilik sanggar dari Sibolga. Terus ya itu kan tadi dari jenjang pendidikan, terus cara mengajarnya juga sudah lumayan lah ya, berarti sudah berjalan, bahkan itu hampir 4 tahun sudah berjalan. Nah, selama 4 tahun, selama Mas Jepri ngajar itu kesulitan apa atau hambatan apa yang menjadi hambatan saat implementasi pembelajaran tersebut, entah bisa dari buku ajar atau
waktu juga Mas Jeffrey kan kerja juga. Iya. Kita tahulah ya maksudnya secara sah itu kan pendidikan kepercayaan ini kan masih tergolong cuma baru beberapa tahun lah ya. Otomatis kan seperti bahan ajar, buku ajar itu kan masih minim. Nah itu menjadi hambatan atau enggak, dan bagaimana siasat Mas Jeffrey sebagai penyuluh mensiasati itu? Kita ambil dari buku bahan ajar. Nah, bahan ajar untuk pendidik itu masih buku untuk siswa, dan untuk pendidiknya atau penyuluhnya itu belum ada, karena di 2018 itu masih ya awalan dari kepercayaan dipublish di publik. Oh, iya. Nah, tentang pendidikan. Jadi kita masih minim di buku untuk pendamping, tapi buku untuk siswa itu sudah kan, buku siswa itu kan masih butuh dijelaskan karena masih poin-poinnya saja. Baru diadakanlah dari direktorat sama MLKI uji kom, itulah yang dilaksanakan di Jogja ahli, sebagai ahli. Ya disitulah kami sebagai penyuluh itu diajari cara membuat modul ajar, RPP, silabus sampai semualah untuk mengenai tentang pendidikan ini, agar kami bisa lebih luas lah mengajari siswa penghayat yang ada di Sanggar. Terus untuk itu manajemen waktu Mas Jeffrey sendiri kan kerja dulu ya, terus ngajarnya juga di tingkat SD, SMP, SMA, dan tidak di cuma satu sekolah. Nah kan juga merupakan tantangan juga. Nah itu bagaimana dulu mensiasati itu? Yang pertama kami itu seperti yang saya jelaskan pertama itu melakukan komunikasi kepada pihak sekolah. Diadakanlah di pengajaran di Sanggar. Tapi waktu di Sanggar itu kami melaksanakan pembelajarannya itu di hari Minggu agar tidak ada yang terganggu. Siswa pun tidak ada yang terganggu di hari biasa, karena kan siswa-siswa itu ada yang masuk siang, jadi kalau kita buat di hari biasa, di hari takutnya mengganggu itu ya siswanya. Jadi kami dari penyuluh yang ada di Sibolga itu membuat pelaksanaan pembelajarannya itu di hari Minggu, tepatnya di Sanggar, dan dibantu oleh rekan-rekan yang ada di Sibolga. Oke Mas, nah sudah dari mengajar, dari tantangan juga sebenarnya sudah cukup banyak lah ya tapi masih tetap ada solusinya. Nah sampai sejauh ini Mas Jeffrey itu tantangan paling berat apa Pak? Paling gede lah, entah bisa masalah undang-undang juga atau masalah stigma juga. Menurut Mas Jeffrey sebagai penyuluh, tantangan penyuluh memberikan pendidikan kepada siswa itu apa? Tantangan yang paling berat itu ya merubah data siswa dari agama contohnya seperti Kristen menjadi penghayat kepercayaan itu. Itulah tantangan yang paling susah dihadapi di tempat saya di Sibolga. Karena kita kan sebagai penghayat itu, kalau jika ingin merubah data itu otomatis data keluarga atau di KK itu harus dirubah dulu. Nah sementara yang di tahun 2018 itu yang undang-undang dari yang kami terima dari MLKI sama direktorat itu masih perubahan data kependudukan, tidak perubahan data siswa di Dapodik. Jadi kami sebagai penyuluh ingin merubah data di sekolah itu tidak ada undang-undang yang mendasari. Jadi seiring berjalannya waktu keluarlah undang-undang dari MLKI yang disahkan oleh direktorat, diserahkanlah kepada kami sebagai penyuluh. Tetapi undang-undang ini masih dijelaskan kepada dinas pendidikan. Kan setelah dijelaskan dari dinas pendidikan ini belum menjelaskan ke pihak sekolah. Jadi mandek di jalan. Nah, jadi disitulah yang permasalahan. Kurang koordinasinya kurang berjalan baik ini istilahnya ya. Sementara pihak sekolah itu jika ingin merubah data di Dapodik itu sudah sangat susah, karena kan kalau kita merubah data di Dapodik itu otomatis kan pihak sekolah banyaklah komunikasi. Jadi pihak sekolah itu banyak yang nggak mau merubah data dari agama Kristen atau ke
atau agama lainnya ke kepercayaan, karena itu berembes nanti ke nilai rapot, semua lah proses pembelajaran, baru yang peraturan sekolah, roster guru itu akan berpengaruh. Jadi banyak sekolah yang nggak mau untuk merubah data siswa, tetapi di balik itu ada solusi dari dinas pendidikan. Dilaksanakanlah kemarin, sempat diundang dari dinas pendidikan, diundang seluruh guru kepala sekolah untuk merembuk merembuknya. Jadi dikeluarkanlah kemarin dari dinas pendidikan itu, dikasih kebebasan kepada penghayat untuk merubah datanya, karena dinas pendidikan juga sudah setuju tentang peraturan tadi. Jadi mulailah pihak sekolah merubah data siswa, tapi tidak dengan nilai yang ada di rapor, karena kan penyuluh ini tidak terdaftar di Dapodi, Ya, betul. hanya terdaftar di sekolah Iya, saja. iya, paham, Jadi paham. kita dari penyuluh ini nggak bisa mengeluarkan nilai siswa. Oke. Nah, satu pertanyaan ya, sebenarnya cukup sensitif ya, tapi nggak apa-apa, ini juga buat biar tahu lah, siapa tahu ada pemerintah juga yang nonton. Satu masalah kesejahteraan bagi penyuluh. Selama ini Mas Dewi ngajar digaji nggak? Kalau kalau dari pihak sekolah itu langsung bilang kayak gini, kan peraturan sekolah ada. Jadi kalau kita menambah